jurusan Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang disminor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Iya, terima kasih. Dengan Mbak siapa nih ya? Dengan Chandra, Bu. Oh, Chandra, ya. Baik Mbak Chandra, tadi kesini sama siapa? Sendiri, Bu. Oh, sendirian aja. Baik, perkenalkan dulu ya. Nama saya Ayu. Boleh dipanggil Bu Ayu. Di sini saya sebagai konselor di rumah sakit ini. Jadi nanti Mbak Chandra silahkan yang ingin disampaikan silahkan disampaikan, tidak usah malu. Karena saya akan menjaga rahasia Mbak Chandra ya. Jadi Mbak Chandra tak usah sungkan, silahkan diceritakan. Kalau boleh tahu, ini mau konsultasi tentang apa ya? Ini, Bu, saya sering nyeri haid. Oh, ya. Tapi di sini AC-nya baru mati nggak? Kalau misalnya kita konsultasinya di kamar belakang aja gimana? Di sana bagus kok. Oh, ya boleh, Mbak. Ya, biar lebih nyaman gitu. Iya, soalnya saya juga ngerasa ini kok panas Iya, banget. makanya maaf ya Mbak. Ayo kita ke sana. Di sana lebih nyaman. Oh ya. Oke, dengan Mbak Chandra ya. Iya. Jadi apa nih Mbak Chandra yang ingin disampaikan? Langsung aja. Semuanya silahkan disampaikan. Jadi gini, Bu, saya itu tuh kalau haid itu ngerasa sakit perutnya. Gitu. Terus bikin saya itu males pergi-pergi kemana-mana kayak gitu, soalnya kan sakit. Jadi cuman tiduran terus selama haid, tapi cuma di awal-awal itu kenapa ya? Oh, itu namanya disminor Mbak Chandra. Jadi kalau Mbak Chandra biasanya disminornya itu sakitnya di mana aja nih? Di titik-titiknya, di punggung, di perut atau di mana? Di perut bagian bawah. Oh iya. Terus di punggung pegel, terus sama ini pegel-pegel aja di sendi-sendi kayak gitu. Oh iya, emang itu disminor itu istilah medis ya, buat namanya nyeri haid. Jadi nyeri haid itu bisa di awal apa namanya menstruasi atau pada saat menstruasi itu. Jadi nanti disminor sendiri itu ada dua, itu disminor primer sama disminor sekunder. Jadi disminor primer itu yang karena disebabkan oleh ketidakseimbangan otot-otot rahim Mbak Chandra. Jadi itu normal gitu selama sakitnya nggak berlebihan. Itu juga bisa kan disertai dengan sakit kepala, terus juga punggungnya sakit, nyeri-nyeri otot kayak gitu. Kalau Mbak Chandra itu sakitnya berlebihan atau yang gimana? Enggak Atau sih. yang sampai pingsan gitu Enggak. Oh, Cuman gitu. sakit tuh 1-2 hari, terus habis itu udah enggak. Oh, terus juga ada nih apa namanya disminor sekunder. Disminor sekunder ini disminor yang nggak biasa, jadi yang disebabkan karena misalnya punya riwayat tumor atau punya miom. Nah itu tuh jadi nanti nyeri haidnya itu bisa kayak berkelanjutan terus menerus dan bisa sampai parah, misal bisa sampai pingsan, bisa sampai sakit banget itu. Nah itu yang tidak normal. Oh, jadi seperti itu penjelasannya, Bu. Oh, untuk cara mengatasinya itu gimana ya biar nggak sakit berlebih, terus biar nyaman aja gitu. Jadi kalau untuk cara mengatasinya, kalau di rumah nih Mbak Chandra bisa nanti dikompres aja pakai yang ini nih, misalnya kayak kalau Mbak Chandra di rumah punya buat ngompres khusus buat nyeri itu bisa yang ada dikasih air panas, atau enggak kalau Mbak Chandra nggak ada itu bisa pakai botol terus nanti dibalut handuk terus nanti ditempelkan aja di perutnya biar enakan gitu. Terus juga nanti Mbak Chandra bisa pakai obat pereda nyeri kayak asam efenamat, tapi harus dengan
anjuran dokter, harus sesuai dengan anjuran dokter dosisnya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya Mbak. Oh iya. Terus juga aktivitas itu jangan yang terlalu berlebihan dulu kalau selama haid. Olahraga yang ringan-ringan aja. Terus juga Mbak Chandra harus memperhatikan makanannya. Biasanya Mbak Chandra kalau haid itu jangan dulu minum yang berkafein, yang beralkohol, terus juga kebanyakan gula sama garam itu kalau misalnya lagi nyeri-nyeri haidnya itu jangan dulu. Terus juga nanti Mbak Chandra hilangin stres, jangan terlalu stres. Jadi misalnya nanti Mbak Chandra lagi disminor nih, lagi sakit-sakitnya, terus Mbak Chandra ditambah lagi stres, nah itu jangan, karena nanti malah disminornya kayak semakin lama, terus juga semakin terasa sakit gitu. Oh seperti itu Bu. Jadi ya normal-normal aja lah, dinikmatin tapi ya dihindarin kayak makanan, diperhatikan, terus juga olahraga, aktivitas fisik gitu. Oh iya Bu, saya mau tanya, saya kan sering banget olahraga tuh. Nah itu tuh jadi salah satu penyebab nyeri saya semakin hebat nggak sih? Kalau olahraga itu justru malah bagus buat otot-otot saat kita haid gitu. Yang penting olahraganya itu tidak terlalu ekstrim. Misalnya jogging, kayak jogging, terus yoga, terus juga senam, itu nggak apa-apa, malah bagus buat tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya olahraga yang terlalu ekstrim, misalnya yang kita nge-gym terlalu berat, itu tuh lebih baik jangan dulu gitu. Misalnya Mbak Chandra tuh renang gitu, boleh banget tuh Mbak. Oh jadi seperti itu Bu. Iya. Gimana Mbak Chandra, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Bu, cukup itu aja. Nanti kalau saya ada pertanyaan lagi, saya bisa menghubungi Ibu lewat ya. WA, bisa kan? Ya bisa, nanti saya kasih nomornya ya. Iya. Ya udah Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu karena habis ini saya masih ada acara. Oh baiklah, hati-hati di jalan ya Mbak Chandra. Iya. Semoga nyeri haidnya bisa berkurang, lambat laun akan berkurang gitu. Iya, makasih ya Bu. Iya, hati-hati di jalan. Iya.